Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam pembelajaran jarak jauh biologi, dan mungkin ini pertama kalinya ya saya mengupload PJJ dalam bentuk video untuk pelajaran biologi untuk kelas 11 ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktunya untuk mengikuti PJJ ini, dan saya ingin menanyakan kabar untuk kalian. Apa kabar kepada Dika, juga kepada Satrio? Mudah-mudahan selalu diberi kelancaran baik dalam segala urusannya, terutama saat ini di bulan puasa. Mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran, ketabahan, dan juga kesehatan untuk kita semua. Melihat ya sekarang ini kondisi kita ya dalam melewati masa-masa karantina atau PSBB ini semakin diperpanjang, dan juga kita tak kapan bisa selesai untuk wabah ini. Semoga dalam waktu singkat kita bisa bertemu kembali dan juga wabah ini cepat selesai. Kita berdoa kepada Allah karena ini bulan Ramadan, mudah-mudahan kita segera dipertemukan kembali dalam kondisi sehat walafiat dan juga dalam keadaan bebas dari wabah itu. Mudah-mudahan suaranya ini jelas ya, terdengar. Mohon maaf juga kalau misalkan kurang jelas dan berdengung seperti itu ya. Karena mikrofon dari laptop saya ini juga kurang bagus, jadi mohon dimaklumi saja dulu ya. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas bab yang paling terakhir dan juga paling seru dan juga paling pusing gitu ya dalam biologi. Ini adalah sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Kemarin juga Bapak belum di PJJ kemarin ya, maaf Bapak belum bikin kuis, dan mudah-mudahan nanti di PJJ ini di Google Classroom ini Bapak bisa bikin kuis. Silakan dicek saja kalau misalkan ada kuis, kita akan kuis gitu ya. Baik, kita mulai saja dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi pembahasan kita kali ini adalah sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Nah, ini sangat relatable dengan apa yang kita alami sekarang dengan kondisi COVID-19 ini ya. Pembelajaran sistem pertahanan tubuh ini sangat relate gitu dengan apa yang kondisi kita sekarang. Terutama kita yang awalnya tidak concern terhadap kesehatan, kita jadi semakin agak mawas diri, kemudian juga bisa cari tahu segala hal tentang kesehatan gitu ya. Dan itu adalah dampak baiknya dari adanya wabah ini, kita jadi semakin mawas diri terhadap kesehatan gitu. Baik, kita mulai saja. Nah, jadi dalam sistem imun kita ada beberapa organ yang mendukung kegiatan atau kerja pada sistem pertahanan tubuh ini. Jadi kita bicaranya sistem pertahanan tubuh atau sistem imun ya. Jadi kalau saya bicara sistem pertahanan tubuh, yaitu artinya sistem imun juga gitu. Jadi jangan pusing gitu ya kalau nanti saya bilang sistem pertahanan tubuh gitu ya. Sistem pertahanan tubuh atau sistem imun ini sama-sama aja gitu ya. Dan nanti kalau misalkan ada yang terlalu cepat, itu bisa diulang-ulangi lagi karena ini bentuknya video ya, jadi misalkan bisa diulang lagi, atau misalkan kurang jelas masih bisa diulangi lagi,
selesai dalam 40 menit mudah-mudahan ya, seperti itu. Baik, jadi organ-organ yang bekerja dan tergabung dalam sistem imun ini ada organ limfatik primer, ya, ada organ limfatik sekunder. Organ limfatik primer ini adalah organ yang sangat penting dalam sistem imun keberadaannya. Yang pertama ada sumsum tulang belakang, ya, yang kalian juga pasti sudah tahu ya, di tulang belakang. Sesuai namanya, sumsum tulang belakang pasti di tulang belakang. Dan sumsum tulang belakang ini juga kan kita udah pernah bahas di bab sebelumnya, yaitu di sistem koordinasi ya. Jadi di mana fungsinya sumsum tulang belakang itu sebagai di sistem koordinasi itu silakan dibaca-baca kembali lah ya untuk sumsum belakang. Selanjutnya ada kelenjar timus. Nah ini seperti nama makanan ya, kelenjar timus ini, padahal bukan ya. Jadi kelenjar timus itu apa sih? Kelenjar timus itu ada di bagian atas jantung dan paru-paru. Nah, nanti silakan untuk dicari ya, kelenjar timus itu bentuknya seperti apa. Jadi kelenjar timus itu kalau menurut pengamatan biologis seperti tidak ada fungsi apa-apa. Padahal kelenjar timus itu dapat menjadi semacam bentuk organ yang bisa menghasilkan, diantaranya adalah sel-sel yang berfungsi untuk melawan antigen seperti itu. Nanti apa itu antigen nanti kita akan bahas. Dan sel-selnya apa nanti juga kita akan bahas. Lalu ada yang organ limfatik sekundernya. Ada yang namanya limpa. Limpa ini adalah terdapat di bagian sebelah kiri, ya, sebelah kiri abdomen, di atas di bawah lambung, yang di bawah lambung sedikit, dan dia di antara rusuk terbawah. Nah, itu adalah limpa ya. Jadi limpa itu fungsinya apa sih? Fungsinya adalah mengandung sel makrofag. Makrofag itu adalah sel pembersih yang fungsinya untuk menelan atau mencerna sel-sel yang rusak atau tua atau yang sudah tidak berfungsi. Itu adalah fungsi dari makrofag. Selanjutnya ada nodus limfa. Ya. Nodus limfa itu apa? Nodus limfa itu berada di sebelah ketiak, ya, di dekat ketiak, ya, di dekat ketiak. Dan nodus limfa ini juga sama ya, fungsinya untuk menghasilkan sel-sel makrofag juga. Dan yang terakhir ada tonsil. Nah, kalau dalam bahasa Sunda ya, tonsil itu disebutnya lak-lakan. Nah, lak-lakan itu apa? Kalau misalkan kalian lihat di bagian kalian ngaca nih, buka mulut kalian, tonsil itu di ujung lidah, tapi bukan di lidahnya, di langit-langit, di ujung langit-langit lidahnya, di ujung langit-langit mulut, paling belakang itu ada semacam apa ya, semacam jendolan kecil, yaitu namanya adalah tonsil. Nah, tonsil itu penting banget untuk pertahanan tubuh di dalam melawan penyakit. Nah, biasanya yang punya sakit amandel kan itu di bagian tonsil. Nah, makanya kalau sakit amandel juga itu kalau meradang itu kan, amandelnya radang, nah itu sangat berpengaruh juga terhadap kesehatan tubuh juga gitu. Nah, makanya tonsil ini juga penting. Seperti itu ya. Lalu, nah ini adalah sistem pertahanan tubuh, petanya ya. Nanti
kalian bisa pause, bisa lihat. Kita lanjut dulu. Nah, ini adalah sistem imun. Jadi kita akan bahas apa itu sistem imun. Pertama dari fungsinya dulu. Jadi fungsi sistem imun itu adalah penangkal benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, untuk keseimbangan fungsi tubuh, terutama menjaga keseimbangan komponen tubuh yang telah tua. Seperti itu. Kemudian pendeteksi adanya sel-sel abnormal, termutasi atau ganas, serta menghancurkannya. Seperti itu ya. Jadi fungsi sistem imun itu adalah seperti itu ya. Silakan untuk dibaca lagi, dipelajari. Bisa di pause. Kita lanjut dulu ya. Nah, pertahanan tubuh itu ada pertahanan tubuh yang alami. Secara fisik, pertahanan tubuh yang paling kita bisa lihat, yang jelas adalah yang paling luar dari bagian tubuh kita adalah pertahanan fisik, yaitu kulit. Ya, coba kalau misalkan tidak ada kulit, nah luar biasa ya gitu. Tidak ada pertahanan tubuh sama sekali. Nah, makanya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita disediakan kulit untuk sebagai selain sebagai keindahan gitu ya, bisa membentuk rupa tubuh kita, rupa wajah dan lain sebagainya. Kulit juga berfungsi sebagai penahan daripada pertahanan fisik untuk sistem imun ini. Gitu. Nah, selain itu ada pertahanan mekanik. Nah, pertahanan mekanik ini terdiri daripada rambut hidung dan silia. Rambut hidung itu ya kalian udah tahu lah ya, rambut hidung ya. Nah, silia itu apa sih? Silia itu adalah semacam rambut-rambut juga, tapi dia rambutnya tipis, halus, kecil gitu ya. Dan biasanya terdapat di sel-sel bagian dalam. Dan dia adanya di sel-sel di saluran pernapasan. Jadi kalau kembali ke membahas sistem pernapasan, nah ini bedanya bab yang sekarang dengan bab-bab yang lain. Di bab yang sekarang itu intinya kayak dibahas bab-bab sebelumnya itu kayak gimana. Nah, kalau kalian ingat di bab sistem pernapasan, ada yang namanya silia. Silia itu kan ketika ada organ atau organisme asing masuk ke dalam tenggorokan atau saluran pernapasan, itu silianya akan bergerak dan akan berusaha untuk mengeluarkan sel-sel organ-organ yang asing tersebut sehingga bisa keluar seperti itu. Lalu ada pertahanan kimia, ada air mata, ada mukus, ada saliva ya. Air mata kemudian mukus itu apa? Mukus itu ini apa namanya? Ingus ya. Ingus kemudian saliva itu apa? Air ludah atau air liur. Itu ada pertahanan kimia. Lalu ada pertahanan biologis, yaitu bakteri alami. Nah, lalu ada pertahanan tubuh oleh sel darah putih. Nah, ini kita kembali ke bab sistem peredaran darah. Jelas apa jenis-jenis darah ya. Masih ingat sel darah putih itu disebutnya apa? Disebutnya adalah leukosit. Ya, ingat ya. Sel darah putih disebutnya leukosit. Nah, maaf ya tulisannya bagus. Leukosit. Nah, ini adalah sel darah putih disebutnya. Kalau sel darah merah namanya apa? Eritrosit. Kalau satu lagi keping darah namanya adalah trombosit. Jadi ada 3 jenis sel darah ya. Jadi ingat-ingat. Nah, di sel darah putih itu kan ada beberapa jenis lagi. Ada neutrofil, ada eosinofil, ada basofil, ada monosit, ada limfosit. Nanti kita akan bahas apa-apa fungsinya itu ya. Lanjut. Nah, ini ya ini adalah peta daripada sistem alaminya ya, pertahanan tubuh alami. Ya, silakan di pause, silakan dibaca. Oke, lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan aktivitas sel pertahanan tubuh dalam menghadapi zat asing. Oke. Yang pertama kita akan lakukan ketika ada menghadapi zat asing, yang pertama adalah pengenalan antigen. Ya,
Sama pengenalan antigen. Apa itu antigen? Nah, setelah ini kita akan bahas ya, apa itu antigen. Lalu komunikasi antar sel, ya, komunikasi antar sel. Setelah itu mengalahkan penyerang. Ya. Nah, kita masuk ke poin pertama, pengenalan antigen. Antigen itu apa? Antigen itu adalah segala hal yang masuk ke dalam tubuh yang dapat membahayakan tubuh, seperti itu ya, yang dianggap asing oleh tubuh. Nah, yang dianggap asing oleh tubuh ini bisa seperti apa zat asingnya? Bisa bahan kimia, bisa bakteri, bisa jamur, bisa virus, ya. Itu disebut antigen gitu ya. Antigen. Bisa bakteri juga, itu adalah disebut juga antigen atau zat asing yang ada pada tubuh seperti itu. Nah, yang pertama akan dilakukan adalah sel-sel darah putih akan mengenali antigen. Jadi yang paling pertama kali bergerak adalah sel darah putih atau leukosit itu ya, yang akan pertama kali bergerak, memahami, ini ada apa nih gitu. Jadi ibaratnya semacam ada perang nih, ada tiba-tiba ada lawan masuk musuh gitu. Musuhnya ini disebut antigen. Nah, antigen ini tiba-tiba menyerang tubuh, dan sel darah putih itu adalah ibaratnya adalah para prajuritnya. Dia melawan ya, dia melawan, lalu si sel darah putih akan mengenali, ini apa nih gitu, ini apa, harus dilawan dengan cara seperti apa. Nah, setelah itu kemudian menandai bentuk molekul protein dan molekul lain pada permukaan sel. Nah, jadi ditandai nih bentuk molekul protein dari molekul lain pada permukaan sel. Jadi bentuk molekulnya diidentifikasi dulu. Nah, jadi sel darah putih itu lihat-lihat dulu. Nah, ini cara nyerangnya gimana nih? Kalau misalkan kita ibaratnya ini nyerang ya, oh ini ngalahinnya masih pakai senjata apa gitu? Masih pakai senjata apa? Pakai strategi apa? Nah, harus dibaca dulu oleh sel darah putih. Setelah itu dibedakan antara sel diri sendiri dan bukan sel diri sendiri. Nah, nanti dibedakan ya, agar supaya sel diri sendiri itu tidak ikut terserang ketika nanti sel darah putih menyerang gitu. Tidak salah serang beratnya gitu ya. Jadi bukan si antigen itu menyerupai sel-sel yang ada dalam tubuh, supaya si sel dalam tubuh itu tidak terserang sendiri gitu. Seperti itu ya. Nah, sekarang masuk ke tahap kedua, komunikasi antar sel ya. Kita lihat leukosit itu tadi ya, sel darah putih. Oke, ini kalau saya bilang leukosit itu sel darah putih ya. Ini sekali lagi, leukosit yang sudah mengenali, nah tadi udah dikenali, nah ini, oh ini adalah zat asing, nah yang ini adalah rakyat kita gitu. Yang ini harus dilindungi, yang ini harus dimusnahkan gitu. Nah, jadi sudah mengenali molekul asing, misalnya berupa bakteri lah ya contoh, maupun mikroorganisme lain, atau contohnya virus. Nah, misalkan virus corona seperti itu ya, masuk ke dalam tubuh. Nah, lalu selanjutnya menginformasikan kepada sel-sel pertahanan tubuh lain bahwa antigen telah datang. Ya, kalau kita bicaranya antigen, berarti dia zat asing. Ingat ya, antigen. Nah, kalau kita bicaranya antigen, kita ada zat asing. Zat apapun itu, ya, baik itu virus, jamur, bakteri, mikroorganisme lain, bahan kimia, serbuk sari, itu bisa antigen. Lalu setelah komunikasi antar sel-sel dilakukan, komunikasi itu diperantarai oleh sitokin, suatu protein yang disekresi oleh sel bernukleus. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian balik lagi ke bab sel, bab yang di awal, nah, jadi kalian di nukleus itu ada sitokin, ya, sitokinin ini
fungsinya adalah ibaratnya adalah si eh, si pemberi pesannya gitu, pemberi pesannya. Nah, awalnya kan yang yang ibaratkan ini leukosit ini adalah yang patroli. Yang patroli sitokin ini adalah yang pembawa pesan. Nah, ini ada antigen nih mau nyerang ke dalam tubuh. Nah, si leukosit dia melaporkan ke sitokin supaya eh, sel-sel pertahanan tubuh yang lain bisa ikut membantu. Memang ada Pak sel-sel pertahanan tubuh lain ada, nanti kita bahas. Dan yang terakhir eh, tahap yang terakhir adalah mengalahkan penyerang. Nah, senjata yang akan dipakai oleh para sel pertahanan tubuh itu bukan AK-47 ya, bukan pakai apa bukan pakai pistol seperti itu, tapi pakai yang disebut antibody. Nah, ingat ya, musuhnya adalah antigen, senjatanya adalah antibody. Nah, jadi antigen itu akan dilemahkan dengan protein spesifik. Jadi antibody ini adalah protein ya, sebuah protein yang diproduksi oleh sel pertahanan tubuh disebut antibody. Jadi antigen dikalahkan oleh antibody seperti itu ya. Nah, antibody akan mengikat antigen sehingga mudah dihancurkan oleh leukosit. Nah, tetap yang akan nanti membasminya, yang akan memakannya itu adalah leukosit. Ya, antibody itu akan mengikat antigen sehingga yang akan dimakannya adalah leukosit. Seperti itu. Ya, sampai di sini ya, dipahami dulu ya. Jadi fungsi dari leukosit itu adalah yang pertama, dia sebagai perantara awal untuk mengetahui ada antigen dalam tubuh atau tidak. Ya. Kemudian dia akan menghancurkan antigen, ya. Akan menghancurkan antigen. Dalam hal ini dimakan ya. Jadi dimakan si antigennya. Seperti itu. Nanti Bapak akan lampirkan juga video dari YouTube di Google Classroom ini untuk kalian tonton juga bagaimana caranya sih antigen itu bisa memakan leukosit itu bisa memakan antigen. Oke, ini respon non spesifik dan respon spesifik daripada ketika ada penyerangan atau sistem pertahanan tubuh ini sedang. Ini bisa kita skip dulu ya, silakan untuk bisa di pause kalau misalkan perlu. Nah, kita akan skip dulu untuk ini, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi dalam tubuh ini ada dua lapis pertahanan ya. Ada dua lapis pertahanan, lapis pertama dan lapis kedua. Sekarang kita lapis pertama apa saja? Lapis pertama itu terdiri dari kulit, kemudian membran mukosa, ya, kemudian sekresi alami, kemudian bakteri alami. Ya. Yang pertama kulit, ya kulit dia akan melakukan pertahanan dengan menyekresikan asam lemak dan keringat yang menghambat laju bakteri. Kemudian mukosa atau lendir, ya, atau lendir gitu ya. Jadi dia berada di saluran pernapasan. Lendir ini jadi fungsinya adalah mau merangkap bakteri. Jadi ketika tubuh kita flu misalkan banyak air lendir, banyak ingus, itu artinya sudah banyak bakteri yang ada dalam saluran pernapasan kita. Seperti itu. Itu adalah tanda daripada kita sedang terserang oleh bakteri yang cukup banyak, karena itu lendirnya pun banyak. Ya. Lalu ada sekresi alami, liur dan air mata mengandung lisozim. Asam lambung dapat membunuh bakteri yang masuk dalam makanan. ASI, susu ibu mengandung
bakteri alami. Bakteri alami ini terjadi secara normal pada kulit, saluran pencernaan, dan saluran kelamin terhadap jenis bakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Nah, katanya tadi Pak, bakteri ini adalah sebuah antigen. Tapi kok di sini bakteri ini disebut pertahanan sih? Nah, kalian mungkin bertanya ya. Nah, seperti itu, mungkin saja gitu. Nah, ada yang disebutnya bakteri alami, ada yang disebutnya bakteri patogen. Nah, ini istilahnya baru lagi. Nah, yang mana yang disebut antigen? Yang disebut antigen adalah bakteri patogen. Yang dikategorikan antigen adalah bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri jahat. Kita kalau kita ingin simpel definisinya, bakteri patogen bakteri jahat, bakteri alami adalah bakteri baik. Nah, kalau bisa kita simpelkan adalah seperti itu ya definisinya. Oke, jadi yang termasuk dalam antigen adalah bakteri patogen. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita masuk ke lapisan kedua. Lapis kedua ada fagosit, sel pembunuh alami yang menghasilkan materi asing. Contohnya adalah neutrofil dan monosit. Ini adalah salah dua dari jenis leukosit. Nah, leukosit kan tadi ada beberapa macam ya, seperti itu. Lalu ada protein komplement. Ketika antibodi terbentuk, protein komplementer akan menempel pada mikroba. Lalu ada interferon, beberapa sel menyekresi interferon untuk membuatkan kabel terhadap partikel virus. Ya. Nah, lalu ada sitokin, pembawa pesan antar sel untuk kekebalan, bekerja sama dengan SSP dan sistem jaringan lain. Sel dapat merespon pesan jika sitokin punya reseptor yang cocok. Dan ada inflamasi, reaksi terhadap infeksi yang terbukanya arteri di sekitar daerah yang terluka, sehingga suplai darah ke daerah yang terluka akan meningkat. Dikontrol oleh enzim yang berupa beberapa komponen seperti serotinin, platelet, dan basofil. Platelet ini adalah trombosit itu tadi. Nah, ini adalah contoh daripada inflamasi ya. Jadi ketika kita terluka, ini misalkan ini tertusuk paku ya, misalkan ini paku ya, tertusuk paku nih. Masuk paku ini, ketika masuk paku dia akan ada bakteri ribuan atau mungkin jutaan masuk ke dalam tubuh. Nah, di dalam peredaran darah, ya ini ada peredaran darah, ini kan ada darah merah nih, darah merah, ada darah putih. Oke. Nah, yang ini yang disebut tadi dengan apa? Ini disebut dengan sitokin itu tadi, dia punya pesan. Nah, ini cepat-cepat dikasih pesan. Jadi yang awalnya berada di sekitaran sini, sitokin ini menyampaikan pesan kepada si darah putih ini, dan darah putih ini pun menerima pesan tersebut, sehingga akhirnya si darah putih ini keluar dari sel-sel peredaran darah. Dan by the way, sel darah putih itu adalah satu-satunya sel dalam tubuh yang bisa menyebar ke seluruh tubuh. Bayangkan, ini subhanallah ya, ini adalah kuasa Allah. Bayangkan, sel darah putih adalah satu-satunya sel yang bisa bergerak ke seluruh tubuh tanpa kita kendalikan, dan itu berarti Allah yang mengendalikan gitu kan ya, ibaratnya seperti itu. Dan kebayang kalau misalkan sel darah putih itu tidak bisa bergerak ke seluruh tubuh secara bebas, bayangin kayak gimana. Wah, misalkan sel darah putihnya itu saat ini lagi berada di daerah kaki, karena kaki ini lagi luka misalkan. Nah, sel darah putih itu bisa dengan waktu yang cepat bisa bergerak misalkan ke daerah tangan ketika tangan terluka. Seperti itu. Jadi sel darah putih itu adalah satu-satunya sel yang bisa bergerak antar sel. Jadi dia semacam menembus ruangan-ruangan dalam tubuh kita. Itu adalah kuasa Allah. Sementara sel-sel yang lain tidak bisa. Kalau sel darah merah, kalau di luar sistem peredaran darah tidak bisa.
gitu ya. Apalagi sel-sel tubuh yang lain, gitu ya. Kita lanjutkan dulu aja ya. Ini adalah gambaran daripada si sistem inflamasi ya, respon daripada inflamasi seperti itu. Lanjut dulu. Nah, kalau tadi respon non spesifik, sekarang kita masuk ke respon spesifik ke lapis ketiga. Nah, tadi di lapis pertama ada kulit dan lain sebagainya sudah dibahas. Lalu ada lapis kedua, ada inflamasi di antaranya dan lain sebagainya. Ada lapis ketiga. Jadi kalau kita bayangkan ini ada luka nih. Nah ini ada tiga inilah. Kalau kita bayangkan ini ada 3 dinding. Ini lapis pertama, ini lapis kedua, ini lapis ketiga. Ini adalah yang mau nyerang nih. Ini bakteri-bakteri ya. Tahap pertama lolos, gitu ya. Tahap pertama lolos karena dia masuk ada paku masuk gitu ya ibaratnya. Ini kulit ya misalkan ini lapisan pertama kulit. Nah kulit lolos gitu. Ada bakteri, bakterinya masuk nih semua. Di lapisan kedua ini sudah mulai bekerja leukosit ya. Leukosit sudah mulai bekerja. Sel darah putih sudah mulai bekerja. Nah, si sel darah putih udah mulai nih perang. Dan akhirnya ada sih yang beberapa yang masuk ke lapis ketiga. Nah, di lapis ketiga ini barulah ada respon spesifik. Jadi tidak semua yang mungkin ada yang kabur misalnya, ada sudah sebagian besar dimakan oleh leukosit, tapi sebagian besar kabur karena dia mungkin lebih jago daripada teman-temannya, tapi dia kabur. Nah, pertahanan lapis ketiga ini melibatkan limfosit B dan limfosit T. Ini juga merupakan sel, ya, sel limfosit, dan sel limfosit ini juga merupakan sel limfosit bagian daripada sel antibodi seperti itu ya. Nah, kita lihat sel limfosit B dan sel limfosit T. Jadi ada 2 jenis, sel limfosit B, sel limfosit T. Nah, kita lihat ini ada sel B plasma, sel B memori, sel B pembelah. Dan limfosit T ada sel T pembantu, sel T pembunuh, dan sel T supresor. Ini ada fungsi-fungsinya masing-masing. Nah, kita akan bahas sedikit. Ini harus penuh fokus ya. Ini harus jangan bingung. Kalau misalkan bingung nanti diulang-ulang lagi. Insya Allah nggak akan bingung. Dan juga cari referensi dari buku-buku dan juga internet. Silakan baca kembali untuk bahan kuis dan juga untuk pemahaman seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu dari sel limfosit B dan sel limfosit T. Nah, ini adalah sebuah grafik di mana kita akan ini menunjukkan respon imun ketika ada penyerangan pertama dan penyerangan kedua. Nah, ini adalah penyerangan pertama dan penyerangan kedua. Ini bahasa Inggris ya, jangan bingung. Ini relative amount of antibodies produced. Jadi produksi antibodi relatif ya, secara relatifnya adalah produksi antibodinya seperti ini. Kemudian ini adalah waktu. Ini pasti akan berbeda-beda untuk setiap penyakit ya. Ini tidak akan sama. Ini contoh aja. Nah, ini adalah penyerangan pertama dari antigen. Kemunculan pertama dari antigen. First exposure of antigen. Awalnya ini produksi antibodinya 0. Ketika antigen datang, dia akan muncul banyak antigennya. Nah, setelah habis, nah, si antigennya akan habis, antigennya akan mati. Nah, tiba-tiba di minggu ke-12 misalkan ya, minggu ke-8 dia sudah mati sampai. Nah, minggu ke-12 dia nyerang masuk ke dalam tubuh. Nah, antibodi dia akan lebih cepat diproduksi sehingga produksinya akan makin cepat. Dan lihat perkembangannya. Di sini dia butuh 8 minggu ya untuk
sampai habis antigennya. Di sini dia cuma cukup butuh waktu 12 kurang 18 kurang 12 6 minggu gitu. Jadi ketika semakin kita sering terpapar penyakit, maka akan semakin kebal kita karena antibodinya akan semakin cepat diproduksi seperti itu. Jadi semakin sering kita terkena penyakit. Ini aneh juga ya. Semakin sering kita terkena penyakit, ini akan semakin banyak antibodi yang dihasilkan seperti itu ya. Lanjut dulu. Nah, jadi kita kembali ke sel T dan sel B. Nah, jadi sel T dan sel B ini berasal dari sel puncak atau stem cell di sel stem ya, di sumsum tulang belakang. Sel puncak ini adalah sel yang menjadi pabriknya sel-sel dalam tubuh. Ya. Salah satunya adalah limfosit ini. Nah, jadi limfosit di stem cell ada yang menjadi sel T, ada yang menjadi sel B. Nah, kita lihat di sel T dulu. Sel T matang di kelenjar timus. Nah, jadi ada yang masuk ke kelenjar timus itu sel T. Nah, lalu sel T itu kan ada beberapa macam tuh. Ada yang sel T pembunuh. Kalau sel T pembunuh, dia akan langsung geragas melawan antigen, gitu. Bergabung dengan tentu saja dengan leukosit. Gitu. Nah, ada sel T pembantu. Nah, sel T pembantu ini membantu sel B. Nah, sekarang kita masuk ke sel B. Sel B fungsinya apa? Dia respon terhadap antigen. Jadi sel B itu membentuk sel plasma yang menghasilkan antibodi seperti itu. Nah, setelah itu setelah sel T dan sel B bergabung, dia akan menghasilkan sel plasma ya, sel plasma. Nah, sel plasma ini akan juga membantu melawan antigen ya, karena dia punya antibodi. Nah, ini adalah antibodi ini ya, yang bentuknya kayak huruf Y ini adalah antibodinya. Yang ini adalah fungsinya adalah untuk melawan itu tadi. Nah, kita akan lihat ya nanti cara kerjanya. Nah, setelah berhasil melawan, dia akan membentuk satu sel yang disebut dengan sel memori. Jadi sel memori itu apa? Sel memori dan sel memori itu adalah gabungan dari sel T dan sel B yang tetap hidup sebagai sel memori, yang fungsinya adalah ketika ada terjadi infeksi kedua oleh antigen, maka akan menghasilkan respon yang lebih cepat. Ibaratnya ini adalah memorinya lah gitu. Jadi ketika misalkan ada musuh yang sama, kita nggak perlu pusing-pusing mikirin strategi lagi. Kita langsung udah tahu karena udah terjadi di memori. Kita sudah tersimpan di memori supaya cara-cara menyerangnya, cara-cara membunuh daripada antigen itu bisa lebih cepat seperti itu. Kita akan lebih cepat ini karena ini waktunya sudah cukup mau menjelang 40 menit. Kita akan lewat sedikit, gak apa-apa ya. Mudah-mudahan kuotanya masih ada. Lanjut dulu. Nah ini silakan di pause dulu ya, karena tadi sudah Bapak bahas di slide sebelumnya. Akan di pause dulu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sel B ini memiliki imunoglobin pada permukaannya. Imunoglobin adalah protein yang dapat mengidentifikasi antigen. Nah, imunoglobin setiap jenis sel memiliki struktur yang spesifik yang hanya mengenali satu jenis antigen. Ya. Jadi ketika sel B mengidentifikasi antigen, maka sel B bereplikasi dengan cepat dan menghasilkan sel khusus yang disebut sel plasma untuk menghasilkan antibodi yang akan dilepas ke cairan tubuh. Nah, imunoglobin itu adalah ini ya. Nah, ini adalah bentuknya imunoglobin tadi. Nah, ini adalah imunoglobin itu adalah antibodi. Ya. Nah, antigen itu apa? Antigen itu ini gitu ya. Antigen itu adalah ininya. Cara keseluruhan sih ini ya. Kita akan lanjut dulu.
jelasnya ya. Nah ini adalah antibodi secara keseluruhan ya. Cepat dulu. Nah ini ada jenis-jenis imunoglobulin ya. Ada yang bentuknya seperti ini huruf X ya. Ada yang bentuknya ini, ada yang bentuknya huruf Y. Kemudian ada yang bentuknya seperti huruf Y tapi bergabung seperti ini banyak ya. Jadi ini ada jenis-jenisnya, ada imunoglobulin A, imunoglobulin D, imunoglobulin E, imunoglobulin G, dan imunoglobulin M. Imunoglobulin itu disingkatnya IG ya, bukan Instagram, tapi I besar dan G kecil, dengan nanti jenisnya ada A, ada E, ada M, ada G. Lanjut. Nah ini ada namanya, ada kalau imunoglobulin M itu pentameter namanya, ada yang G itu namanya monometer, yang A itu dimeter, ada D itu monomer, ada E itu juga monomer. Tapi nanti jenis-jenisnya berbeda. Nah, ini adalah tipe daripada imunoglobulin dan fungsinya. Juga ini silakan untuk bisa di pause sehingga kalian bisa mempelajari lebih lama seperti itu. Oke, silakan di pause sudah. Kita lanjut dulu ke slide selanjutnya karena ini akan berakhir. Produksi antibodi pada infeksi pertama kali disebut respon antibodi primer. Nah, kemudian pada infeksi kedua, respon antibodi sekunder, dia lebih cepat. Gitu. Lalu jumlah sel memori menurun setelah infeksi pertama, tetapi sel B memori dapat dihasilkan dengan lebih cepat pada saat infeksi kedua. Nah, itu ya. Nah, setelah menemukan antigen yang cocok, sel T beraplikasi dengan cepat dan membentuk memori. Nah, sel T tidak membentuk antibodi. Sel T bekerja sama dengan sistem imunitas yang melibatkan sel T dan fagosit disebut imunitas tingkat sel. Jadi dia sel T itu bergabung dengan leukosit tadi ya. Dia bergabung untuk langsung melawan antigen. Ya. Nah, cuman tadi ada yang fungsinya ada yang menolong, nantinya dia menolong sel B. Nah, ada yang fungsinya membunuh seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, gitu ya. Ini adalah sebarannya yang sel B dan sel T itu terbentuk pada jaringan limfoid primer, sumsum tulang dan timus. Sel B dan sel T mengikuti aliran darah ke seluruh tubuh. Ini adalah pencegahan penyakit. Silakan untuk bisa dibaca dulu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah imunitas. Jadi ketika imunitas alami, ada yang alami dan induksi, dan juga ada aktif dan pasif. Jadi kalau aktif kita akan menghasilkan sel memori. Kalau misalkan pasif dia tidak akan menghasilkan memori. Yang kita kan sudah dibahas, dan juga silakan bisa dibaca untuk materi-materi selanjutnya dan juga untuk pembahasan lainnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini sudah lewat 5 menit. Terima kasih waktunya. Mohon maaf atas kelewatan waktunya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya kepada kalian semua, kepada Satrio juga Dika kelas 11. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Silakan dibaca-baca lagi di buku biologinya. Silakan dibaca-baca lagi, dan nanti setelah ini silakan untuk bisa melakukan yang namanya kuis. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta